Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Joko Haryono, dosen pada program studi perhotelan di Institut Pariwisata Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ajarkan dan tentunya sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah manajemen hotel. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa program studi perhotelan, namun juga tidak tertutup kemungkinan bagi program pendidikan lainnya. Pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran, serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Secara umum, mata kuliah manajemen hotel membahas mengenai definisi hotel, karakteristik, ruang lingkup, perencanaan strategi, serta metode bisnis dalam manajemen hotel. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip pengelolaan perhotelan serta mampu menerapkannya dalam perencanaan bisnis pengelolaan perhotelan. Dalam pelaksanaan pelajaran, mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau kami singkat dengan CPL yang relevan dengan kompetensi manusia di bidang perhotelan. Selain itu, terdapat pula capaian pembelajaran mata kuliah atau kami singkat dengan CPMK yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Untuk menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa tentunya diharapkan mampu baik secara mandiri maupun secara kelompok dalam menerapkan konsep bisnis perhotelan serta proses perencanaan bisnis pengelolaan perhotelan secara efektif dan profesional. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam mata kuliah ini meliputi pertama tentunya kontrak perkuliahan, silabus, sistem penilaian, dan etika perkuliahan di dalam kelas. Hal ini tentunya diharapkan agar mahasiswa mampu memahami baik aturan, kontrak perkuliahan, serta rencana pembelajaran di awal. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua, yaitu terkait dengan definisi hotel, karakteristik, ruang lingkup, serta area kerja. Hal ini tentunya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian karakteristik, ruang lingkup pengelolaan perhotelan. Kemudian di pertemuan ketiga terkait dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan kepuasan tamu, di mana mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan perhotelan. Di pertemuan keempat, yaitu tentang tujuan bisnis, fungsi manajemen, dan peranan operasional, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan fungsi dan peranan pengelolaan perhotelan. Di mana di pertemuan kelima terkait dengan klasifikasi hotel, perkembangan industri global dan lokal, mahasiswa mampu menjelaskan pengelompokan dan perkembangan terkait dengan pengelolaan perhotelan. Di pertemuan keenam, yaitu kita akan bicara tentang strategi pemasaran, diferensiasi, dan pelayanan prima, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguraikan strategi bisnis pengelolaan perhotelan. Dan di pertemuan ke-7, inovasi pelayanan, kemudian sustainable hotel management, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan penerapan bisnis pengelolaan perhotelan. Di pertemuan ke-8, di sini adalah pelaksanaan ujian tengah semester, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, yaitu terkait dengan perencanaan strategis, operasional, dan budgeting, di mana mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan bisnis pengelolaan perhotelan secara lengkap. Di pertemuan ke-10, yaitu terkait dengan aspek pasar, teknik keuangan, dan SDM, di mana mahasiswa tentunya akan mampu menganalisis kelayakan bisnis manajemen perhotelan. Dilanjutkan di pertemuan ke-11 terkait dengan prosedur kerja FO, kemudian juga housekeeping, dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan operasional secara utuh. Di pertemuan ke-12 terkait dengan struktur di F&B dan koordinasi dengan engineering, di mana diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan operasional bisnis pengelolaan perhotelan seperti di food and beverage division, engineering, dan lain-lainnya. Di pertemuan ke-13 terkait dengan service quality, guest experience, dan handling complaints, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguraikan pengendalian kualitas dan kepuasan tamu.
Di pertemuan ke-14 terkait dengan digitalisasi, sustainability, SDM, dan post-pandemic recovery, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tren serta tantangan yang terjadi di industri perhotelan. Di pertemuan ke-15 terkait dengan penguatan konsep serta diskusi terkait dengan penelitian serta tugas-tugas yang diberikan, di mana mahasiswa mampu mereview materi serta dapat memberikan presentasi di tugas akhir. Dan tentunya di pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan ke-16 terkait dengan ujian akhir semester, ya, ini adalah rangkaian keseluruhan yang diharapkan setiap mahasiswa di dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memanfaatkan hal-hal yang berhubungan dengan operasional di hotel management. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan beberapa alat bantu pembelajaran seperti laptop, LCD projector, serta beberapa media lain, ya, dan juga dilengkapi dengan pembelajaran yang efektif serta interaktif agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan yang semakin lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen hotel. Semoga proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang relevan bagi setiap mahasiswa di kelas. Saya harapkan juga mahasiswa dapat mempersiapkan diri menjadi tenaga profesional yang kompeten di perhotelan sebelum mereka masuk ke dunia industri. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar nih? Baik. Gimana weekend kemarin? Sudah? Seru Pak. Oke. Jalan-jalan. Baik. Tadi kita minggu lalu mempelajari tentang pertemuan pertama tentang hotel management. Apa yang dipelajari minggu lalu tadi? Kita review sedikit ya. Baik Pak. Banyak sih Pak, mulai dari ruang lingkup hotel, terus kalau hotel ada apa aja di dalamnya, dan banyak lainnya sih Pak. Good, terima kasih. Kok gimana? Kalau minggu lalu sih lebih ke arah hotelnya sih Pak, kita belajar gitu sih Pak. Good. Kamu gimana? Ini pertemuan kedua ini pembahasan dari pertemuan yang pertama, hotel manajemen, jadi lebih luas. Lebih jelas ya. Oke, good. Terima kasih ya. Ini memang menarik ya untuk pertemuan kedua minggu ini terkait dengan pengertian dan ruang lingkup hotel. Apa kebetulan beberapa kali di industri ya melihat bahwa perkembangan apa yang ada di industri bisa diterjemahkan ke dalam kelas di kelas kita. Baik, lanjut. Ini menarik nih. Apa sih hubungannya hotel dengan hospitality management? Ada yang bisa kasih jawaban atau jelaskan? Kalau sendiri itu, hotel manajemen sendiri itu fokusnya pada operasional hotel Pak. Iya. Jadi kayak misal mereka bukan dari jam berapa, jam berapa, misal hospitality management itu ekosistem lebih luas. Seperti kira-kira hotel ini memberikan pelayanan seperti apa nih ke tamu-tamu yang datang? Oke, good. Ya, jadi itu ya. Terima kasih. Itu bagus sekali, detail ya. Kasih aplaus dong. Jadi hotel manajemen dia fokus memang kepada operasional hotel. Ada 8 sampai 9 departemen di hotel. Kemudian kalau hospitality management dia lebih melihat dari perspektif ekosistem yang tadi. Jadi dari satu departemen ke departemen yang lain apa hubungannya. Baik, di hotel industri juga selain restoran, kemudian ada event, travel, cruise, dan juga ada MICE. Apa tuh MICE katanya? Jadi District Incentive Corporation. Thank you. Ya. Nah, tadi Bapak sampaikan di awal ruang lingkup hotel management. Jadi kalau di hotel umumnya mereka bagi biasanya tiga division. Pertama room division, kemudian F&B division, sama EAG, administration general. Kalau di room division ada front office, housekeeping, ada receptionist, reservation, dan seterusnya. Kemudian kalau di F&B selain ada dapur, ada bar, ada lounge, ya, room service, banquet, dan seterusnya tadi. Sales marketing, finance and accounting, human resources tentunya, kemudian engineering and maintenance, dan terakhir security and IT.
Apa IT? Singkatannya apa IT? IT, Information and Technology. Nah ini beberapa karakteristik hotel yang saat ini memang kalau dihitung dengan tahun-tahun sebelumnya masih banyak inline, walaupun ada perubahan sedikit tergantung dengan kriteria daripada hotel itu sendiri. Dan misalnya yang tidak pernah bilang sampai hari ini ada perbedaan tangible dengan intangible. Contohnya yang tangible apa? Yang tangible, yang bisa dirasakan, disentuh. Dirasakan sebenarnya makanan Pak. Makanan, asin, manis, gurih itu bisa kan dirasakan. Kalau baik bisa nggak? Nah, itu berarti baik maksudnya intangible. Very good ya, keren-keren semua nih, bagus. Baik, sekarang terkait dengan perishability, artinya perishable, barang yang bisa rusak. Ya, misalnya kalau kamar nggak terjual ya pastinya akan rugi dan berdampak kepada pendapatan kamar itu sendiri. Sementara di kamar atau di industri hotel ada sebutan dengan ADR, average daily room, ada ARR, ya, dan seterusnya itu yang berdampak terhadap operasional hotel secara langsung. Kemudian yang terpenting adalah ini, hotel secara karakteristik hampir semua hotel buka 24 jam. Ya, kenapa 24 jam? Alasannya supaya apa? Kira-kira gimana? Harus 24 jam. Karena customer bisa aja butuh sesuatu. Kalau misalnya hotelnya cuma jam 10 juga buka pelayanannya kan itu bisa mempengaruhi. Very good. Kasih plus dong. Jadi walaupun hotelnya bintang 3, bintang 2 dia harus 24 jam. Karena tadi alasannya dia perlu bantuan di tengah malam misalnya, dia perlu tetap dapat pelayanan yang baik tadi. Pergi atas dia hotel bintang 5, bintang 4. Nah itu yang membuat kita di Institut Perwisata memberikan pendalaman tentang operasi hotel kepada mahasiswa kita. Baik, sekarang bicara kita tentang klasifikasi dan tipe hotel. Di beberapa negara, termasuk di Asia Tenggara yang marak terkait dengan hotel industri, kita sekarang masuk ke beberapa kriteria atau klasifikasi yang semakin lebar ya, di Indonesia. Terutama malah ada yang G Expo. Jadi udah maisnya bisa di Bali apalagi. Nah ini yang disebut dengan convention commercial. Kemudian juga masih banyak hotel-hotel terutama di Bali ya daerah resort yang mereka mengedepankan luxury hotels dari kamarnya, fasilitasnya, yang pasti tentunya berdampak kepada harganya. Nah yang terakhir adalah hotel-hotel yang berada di orang bilang city hotel ya, atau downtown, atau hotel di airport. Ya di Jakarta ada hotel yang dekat bandara Sheraton, ya itu resort tapi ada di dekat bandara. Nah ini yang membuat prospek teman-teman nanti pada saat lulus bisa berkarir di beberapa hotel pilihan. Mau masuk kemana nih? Oh saya mau yang simple atau yang sederhana aja gitu, atau yang kelas tinggi, tinggal pilih tergantung dengan passionnya apa. Nah tidak terlepas daripada operasi hotel secara utuh. Ya, hotel baik dari bintang bawah gitu sampai bintang 5 gitu. Walaupun sekarang hotel tidak lagi berbasis bintang, tapi berbasis risiko. Pasti sudah dengar semua tadi. Tetap mereka harus memiliki alat bantu kerja. Misalnya PMS, singkatan dari Property Management System. Itu hubungannya nanti dengan menghitung berapa kamar yang terjual, reservation. Ya, nanti departemen terkait yang menggunakan apa, housekeeping, accounting, F&B, semuanya satu integrasi dengan PMS tadi. Kemudian kalau di F&B ada sebetulnya POS, singkatan dari point of sale, jadi menghitung penjualan, pendapatan, pengurangan, bentuk menjadi dan seterusnya. Nah ini semuanya kita sebut dengan IoT, singkatan dari Internet of Things. Jadi semuanya sekarang sudah berbasis internet, ya smart hotel, misalnya di beberapa hotel atau beberapa area di mana kalau
untuk kegunaan listrik yang tidak digunakan dia mati sendiri. Tapi kalau pas kita lewat dia langsung nyala gitu. Atau misalnya ke toilet di urinoir laki ya, kita dekat baru airnya ngeflash. Tapi kalau kita berdiri di situ enggak. Nah kira-kira itu semuanya berbasis dengan IoT. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan ke slide berikutnya? Cukup, lanjut ya. Baik. Trend modern hotel. Ellen gimana? Boleh baca Ellen, trend modern hotel. Digitalization, but online booking dan AI. Terus, Apa tuh maksudnya? jadi sekarang kita kalau misalnya mau booking hotel tuh nggak harus kita datang check-in secara manual, kita bisa yang kayak udah booking dulu, jadi kita datang semuanya udah. Very good, Ellen luar biasa. Kasih dong. Lanjut Pak. Sustainability Green Hotel. Apa tuh maksudnya? Jadi dia tuh udah berbasis kayak lingkungan hotelnya tuh udah bertemu sama nature atau interiornya itu udah berbahan yang bisa di recycle dari bahan-bahan yang udah gak pakai gitu Pak. Very good job, luar biasa. Tepuk tangan juga dong. Nah ini juga di hotel masuk ke waste management. Misalnya sampah basah, sampah kering dan hazard tadi itu bisa dikelola ulang. Ya. Kemudian yang terakhir lifestyle atau co-working community space. Jadi banyak hotel sekarang menggunakan restorannya tadi itu jadi tempat rendezvous, tempat kumpul, meeting point buat misalnya sejawat atau teman bisnis. Yuk kita kumpul jam 7 breakfast di mana gitu. Dia ngobrol ya 1-2 jam, setelah itu dia pergi. Nanti berikutnya ada lagi grupnya lain. Jadi hotel tidak lagi sebagai tempat menginap, tetap buat event, tapi juga sebagai bagian daripada lifestyle untuk bekerja. Tadi sekarang dikenal dengan work from home, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ini kita sudah melewati 2022 ya, sudah selesai kita pandemi waktu itu. Tapi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan post pandemic activities atau hal yang berhubungan dengan higienitas tadi itu tetap berjalan. Misalnya beberapa tempat mereka masih tetap memberikan fasilitas air pancuran dengan sabun, kemudian dia nggak dipegang tapi di non sentuh atau diinjek dengan kaki gitu ya. Dan itu banyak beberapa tempat yang masih menjadikan ini sebagai best practice atau praktik baik. Baik, slide berikutnya terkait dengan strategi ekspansi hotel. Apa yang kira-kira invest sendiri itu? Resikonya ya pasti nggak sedikit, pasti besar ya. Yang kedua, ketiga, Franchise atau fleksibel. franchise lebih mudah karena apa? Secara infrastruktur yang disiapkan oleh si pemilik hotel, tapi manajemen oleh si franchisor atau prinsipal. Dari misalnya SOP udah ada, menu udah ada, kebijakan-kebijakan korporasi udah ada. Jadi tinggal ngikutin aja. Kemudian pasar mereka udah punya. So si owner hotel dia tinggal ikutin panduan yang sudah diberikan sebagai franchise gitu. Terakhir manajemen kontrak banyak hotel-hotel yang pemilik hotel tadi itu dia kontrak dengan hotel lokal ataupun internasional dengan menggunakan kontrak base 5 tahun rata-rata ya. Terus mereka kelola sendiri menggunakan brandnya dari asing tadi itu atau lokal juga banyak. Nah di atas kinerja dari hotel itu sendiri ini penting buat nanti teman-teman semua yang lulus dari Institut Pariwisata Ekstati sudah akan paham bagaimana sih yang terjadi di industri, apa yang bisa diimplementasikan pada saat teori-teori diberikan oleh si dosen matching dengan apa yang ada di lapangan tadi. Tentunya ini pasti learning proses terus akan bergelut setiap hari akan pasti banyak perubahan dan seterusnya. Baik, skala global ini penting sekali. Boleh dibantu baca skala global dan statistik? Skala global statistik Banyak, kenapa bisa gitu? Karena biasanya di tempat kecil kan ada hotel itu biasanya berbintang itu yang penting buat penginapan. Yes, very good. Jadi itu tepat sekali ya. Jadi kalau memang bintang kayak guest house disebut non bintang. Kayak gitu. Mana ada yang apartemen berfungsi sebagai hotel. Rumah-rumah di destinasi wisata di Solo, Jogja, Bandung yang
Dia nggak klaim as a hotel kayak guest house, tapi pelayanannya seperti di hotel. Lagi marak di Bali, kamarnya cuma 8, 10, tapi dalam bentuk rumah, dilengkapi semuanya. Ya, ini yang terjadi di Bali lagi ramai seperti itu. Kemudian rata-rata 51,38% tinggi gitu, cukup tinggi. Bayangin Indonesia nomor 4, penduduknya terbesar di dunia. Kalau kita udah bisa 51,30% dari total angka rankingan ini, luar biasa. Berdampaknya pada ekonomi kan. Nah, secara global ya secara global ada peluang usaha nanti di depannya. Nggak harus memiliki hotelnya, misalnya sebagai rekanan penyedia amenities, sabun, sampo, sendal, jaket dan seterusnya itu sebagai penyedia tadi. Atau misalnya amenities di kamar seperti coklat bar, ya. Atau suppliernya makanan minuman juga sama. Jadi banyak dengan jumlah yang 3.400 hotel. Kalau kita kalikan satu hotel kamarnya 100, berarti ada 340 banyak kan? Jadi kalau nggak salah tuh MBG sekarang lagi ukuran telur, ukuran ayam baru semuanya gunakan banyak, sama seperti hotel. 3 hotelnya itu yang tadi kelas berapa? Baik, yang paling terbanyak mana aja? Bali, Jakarta, Jawa Barat. Jabar di mana? Yang paling banyak? Bandung. Selain Bandung mana? Sukabumi banyak juga ya. Ya hampir tersebar kemana-mana. Di puncak banyak. Dari bawah, dari Ciawi sampai ke atas Cianjur banyak sekali itu di Jawa Barat. Gitu ya. Jadi provinsi terbanyak adalah Bali, Jakarta, dan Jawa Barat. Nah, tadi masih menyambung terkait dengan pasca pandemi tadi itu, beberapa hotel yang memiliki studi kasus secara ikonik, misalnya sekarang mereka mencari jati diri kira-kira sebagai hotel apa yang menjadi signature item sendiri juga. Misalnya contoh Kempinski, dia fokus kepada heritage hotel, maksudnya dia mengembangkan historis kayak gitu ya. Sekarang juga lagi tren kapsul hotel, ya Bobo Box, malam bapak sebut namanya lah, glamping sih kita dari glamourish camping, banyak mana-mana tadi. Nah ini menarik nih, ya nggak perlu modal banyak-banyak, punya lahan berapa 5 meter atau 1 hektar lah ya, taruh beberapa camping ground gitu, udah menarik. Ya, jadi kira-kira itu dari studi industri hotel Indonesia tahun 2003, Bapak cari dari ini sumbernya. Masih banyak lagi tren-tren yang menjadi menarik di Indonesia untuk terus dieksplorasi. Baik, itu mungkin yang kamu bisa berikan di minggu ini. Tinggal nanti di pertemuan ketiga, tapi sebelum pertemuan ketiga ya, kita berikan tugas pokok, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Boleh. Jadi kalian nanti coba buatin kelompok berempat lah, satu kelompok isi berapa orang, nanti silakan di-discuss dengan teman-teman siapa yang menjadi anggotanya. Tugasnya pertama, pilih satu hotel di Indonesia. Pertama itu ya. Kedua, identifikasi jenis, karakteristik, dan ruang lingkup hotel itu tadi itu. Ya, apakah mau luxury, mau city hotel, mau yang glamping, dan seterusnya tadi itu. Kemudian jangan lupa sajikan 3 rasa penting bagi pariwisata apa kira-kira. Ya, nanti dikumpulkan. Kita ketemu hari apa? Minggu depan? Rabu. Berarti Selasa paling lambat sudah dikumpulkan. Begitu? Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita selesaikan materi ini? Cukup jelas ya? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, aku ucapkan lagi terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tapi jangan lupa kumpulkan di hari Selasa. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.